Mas Toto, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Betul bahwa ada hak prerogatif dari seorang presiden untuk menyusun kabinet itu, tapi apakah ada kewajiban harus konsultasi dulu dengan semua partai-partai koalisi soal komposisi kabinet ini menurut Anda? Gini, faktanya bayaran dari dukungan pada Pilpres itu jatah menteri. Artinya pasti terjadi balas budi, terjadi konsultasi. Tapi yang penting kan adalah bagaimana membatasi prerogatif presiden itu tidak kemudian menjadi tereliminir. Caranya apa? Capability tadi ditempatkan di atas. Artinya konsultasi boleh, tapi jangan kemudian serahkan cek kosong pada partai-partai. Kenapa? Saya melihat logika yang dimiliki oleh ketua umum, tadi sudah dibahas oleh kedua senior saya, seringkali mungkin berbeda dengan kebutuhan seorang presiden. Presiden tanggung jawabnya adalah KPI dari target-target kerja politik sesuai dengan janji kampanye. Artinya dia harus mencari yang mumpuni. Logika yang dibangun oleh ketua umum seringkali itu bukan tentang kapabilitas, tapi berbicara mengenai siapa yang paling senior di partai saya, siapa yang paling dekat dengan saya sebagai ketua umum, sehingga jatah menteri adalah jatah dia. Dan itu seringkali tidak kompatibel dengan kebutuhan seorang presiden. Tantangannya menurut saya di situ, bagaimana kemudian jatah jumlah disesuaikan dengan jumlah jumlah dukungan di kursi di parlemen. Tapi secara kualitatif boleh saja loh seorang presiden dikasih 5 nama nih oleh Golkar kah, oleh PAN kah, tapi tiba-tiba misalnya presiden ekstrim bilang, kayaknya 5-5-nya nggak cocok, menurut saya bisa nggak kasih nama baru, sesuai dengan pos-pos yang saya butuhkan. Dialog itu yang menurut saya dibutuhkan, sehingga kemudian publik walaupun melihat terjadi politik dagang sapi, politik balas budi, tapi kemudian dijawab oleh menteri-menteri yang berasal dari latar belakang parpol yang memang mumpuni. Tambahan yang lain kalau ingin berbicara mengenai image negatif dari politik dagang sapi ini adalah, saya ingat sekali tahun 2015, termasuk sering berdiskusi dengan Pak Jokowi tentang hal ini. Pak Jokowi dulu di periode pertama tuh pernah membuat sebuah gebrakan, kalau ada menteri dari parpol masuk menjadi sudah menjadi anggota kabinet, harusnya melepaskan diri dari kepengurusan, entah DPP atau apapun, sehingga bosnya satu, sehingga kemudian waktunya itu bisa penuh untuk kerja sebagai seorang anggota kabinet, tidak memiliki 2 bos dan kemudian punya waktu yang terbagi 2 antara pengurus partai dengan menjadi seorang menteri. Ada dan sekarang juga dari Pak Prabowo masih ada upaya untuk merangkul begitu partai-partai di luar koalisi KIM, termasuk salah satunya adalah PDI Perjuangan. Nah, Mas Yandri, kalau kemudian nanti saat upaya untuk mengajak PDIP ini bergabung dan akhirnya diiakan begitu, diamini oleh PDIP, dan kemungkinan bisa jadi PDIP dapat jatah kursi, PAN rela atau enggak tuh? Ya nanti siapa yang diajak gabung di luar koalisi Indonesia Maju, sekali lagi itu sebagai presiden terpilih tentu kita serahkan kepada Pak Prabowo, ya siapa yang diajak, apa PDIP atau partai lain, ya kan. Terus ketika diajak apa yang akan diberikan kepada partai yang bergabung, itu juga hak prerogatif Pak Prabowo. Apapun yang diputuskan Pak Prabowo tentu kami akan menghormati sebagai bagian komitmen kami mendukung Pak Prabowo. Tapi gini, Mas, Pak Prabowo ini komunikasi sangat bagus, ya, dengan PAN itu sangat bagus. Ketika ada buka puasa bersama sangat lama betulnya kan. Kemudian waktu Lebaran juga Pak Prabowo datang. Beberapa kali saya mendampingi Bang Jul ketemu Pak Prabowo. Intinya komunikasi itu nggak ada sekat-sekatnya, dan beliau sangat baik komunikasi dengan parpol-parpol pendukung koalisi Indonesia Maju. Nah, persoalan nanti apakah ada partai politik di luar koalisi Indonesia Maju yang bergabung, ya bagi PAN nggak ada masalah, kita welcome saja. Nggak terusik ya Mas ya? Nggak terusik kalau kemudian nanti tahu-tahu bakal dapat jatah juga kalau kemudian bergabung. Iya, membangun bangsa ini kan nggak bisa sendiri, nggak bisa ego pribadi, nggak bisa ego partai. Kan kita ini ya merah putih lah. Kalau ada yang sama-sama mau membangun bangsa, kenapa tidak? Jadi bagi PAN tidak ada problem lah. Mau ada yang masuk, kemudian bergabung, nanti diatur berapa jatah kursi menterinya, itu ya serahkan kepada Pak Prabowo. Bagi PAN nggak ada masalah. Kalau dari Golkar gimana kalau kemudian ada upaya Pak Prabowo buat ngerangkul PDIP, dan kalau PDIP mengiyakan bisa jadi dapat jatah, merasa terusik nggak tuh Bang Doli? Sama sekali tidak, karena begini, kami dari awal ya mendukung Pak Prabowo ini kan juga punya reasoning yang cukup kuat gitu dasari ya. Nah, dan kami mendukung sampai saat ini kan karena memang selalu Pak Prabowo ini kan selalu membawa isu soal atau narasi tentang persatuan, kesatuan, kebersamaan, sinergitas gitu loh. Dan kami juga memandang 5 tahun, 10 tahun ke depan ini
ya dengan program yang sekarang sudah disusun sampai 320 kemarin sejak di TKN gitu ya, ada 17 program prioritas macam-macam itu memang menuntut adanya soliditas, harmonisasi antara elemen bangsa gitu. Jadi kalau kemudian semuanya setidaknya membangun komunikasi lah ya. Saya kan selalu mengatakan kita sudah harus menganggap bahwa pilpres pileg kemarin sudah selesai. Kita tinggal memandang 5 tahun ke depan. Nah, dan ini harus dibangun komunikasi kebersamaan, bahwa kemudian kebersamaan itu bentuknya ada yang di luar pemerintahan, ada yang di dalam pemerintahan, itu sama terhormatnya. Jadi kalaupun kemudian nanti misalnya disebutkan teman-teman PDIP ya, mau bergabung gitu, ya silakan aja, dan itu memang relevan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasi besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, tetapi kami juga yakin ya, tadi saya katakan bahwa Pak Prabowo ini sudah juga punya rumusan yang tentu beliau tahu lah ya, beliau tahu mana teman-teman yang memang berjuang bersama-sama dari awal. Beliau juga menjadi pemimpin yang adil gitu ya, yang fair gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Toto ini, bahwa mungkin memang kita berharap ya supaya memang nanti program-program pemerintahan ke depan ini bisa terimplementasi dengan baik ya. Kementerian atau kabinet ini memang terdiri dari orang-orang yang betul-betul capable gitu ya di bidangnya masing-masing, walaupun dia berasal dari partai politik ataupun tidak berasal dari partai politik. Ini yang paling penting gitu. Nah, saya kira kalau kemudian nanti ada pembicaraan intensif antara Pak Prabowo kemudian dengan ketua umum partai politik ya, dan kami yakin juga, saya kira partai-partai atau ketua umum partai politik ini juga akan memberikan kader terbaiknya lah. Karena ini bicara tentang bangsa dan negara gitu ya, bukan hanya sekedar kepentingan partai politik masing-masing gitu. Untuk bisa bekerja membantu Pak Prabowo di kabinet. Nah, tadi kan sudah sempat saya singgung masalah parpol, utak-atiknya sedemikian ya Mas Toto. Tapi kalau untuk peluang relawan ikut bergabung dalam kabinet, misalnya Projo begitu, itu juga masih ada peluang ke sana atau tidak menurut Anda? Saya berharap tidak. Saya harus ngomong apa adanya ya. Konsekuensi politik secara realistis itu harus kita terima, bahwa partai-partai itu kemudian mendapatkan jatah, ya sudah, itu turunan dari sistem pemilu yang kita bangun yang mengisyaratkan ada presidential threshold tadi. Tapi jangan bebani lagi kemudian presiden dengan ada jatah lain, nanti ada jatah ormas lagi, ada jatah relawan, belum lagi ada yang mengatakan jatah Jokowi, jumlahnya udah habis sendiri hanya untuk bicara jatah. Padahal ada faktor kualitatif yang lebih besar. Jadi poin saya adalah batasi juga secara kuantitatif. Misal saya berharap tidak ada karena upaya ingin mempersatukan, merangkul semuanya, nanti Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara bongkar hanya karena ingin melebarkan jumlah 34 menteri menjadi, saya nggak tahu, jadi 40, jadi 42, hanya karena kebutuhan itu. Karena yang dibutuhkan bangsa itu nggak bisa setelah Pilpres narasinya berhenti pada level persatuan saja. Tapi kita harus bicara mengenai kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan sekedar persatuan dan rekonsiliasi, tapi bicara mengenai kerja. Apalagi dalam situasi geopolitik terbaru, target dan beban buat Prabowo Gibran ini jauh lebih berat. Jadi secara kuantitatif jangan ada perubahan dari Undang-Undang 39 2008. Yang kedua, ada tradisi juga, minimal ada perimbangan yang berasal dari non parpol, paling tidak setengahnya lah. Di luar itu baru kemudian ada ruang, silahkan politik dagang sapi terjadi dengan tetap memperhatikan aspek kualitatif tadi, supaya kemudian mau latar belakangnya apapun, tapi kemudian memang mumpuni di bidangnya. Apakah kemudian kita sebagai pemilih dan sebagai warga bisa cek atau enggak? Simple kok, bisa dilihat kuliahnya dulu apa, latar belakang kerjanya apa, kalau pernah menjadi pejabat apakah pernah punya keterkaitan dengan departemen yang akan dia pimpin. Tapi peran Jokowi menurut Anda akan cukup besar untuk penyusunan kabinet ini? Dalam konteks memberikan masukan sebagai bagian dari keberlanjutan, saya pikir itu dibutuhkan. Tapi kalau dalam konteks Pak Jokowi malah kemudian ingin minta jatah juga, tanda kutip ya, kalau ya, seakan-akan seperti sebuah partai, seakan-akan menjadi sebuah blok politik. Jadi saya pikir itu malah akan menjadi beban buat presiden terpilih. Baik, Mas Toto, terima kasih. Mas Yandri, terima kasih. Bang Doli juga terima kasih. Sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Senior Bang Yandri, Bang Doli. Terima kasih Bang Doli. Dan kami akan mengajak Anda nanti untuk bergabung ke